Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMP IT HKBS yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang, sehingga kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Barangkali di antara keluarga kita, teman kita, atau orang yang kita kenal, yang mana pada tahun kemarin mereka masih menemui Ramadan, namun pada tahun ini bisa jadi di antara mereka ada sudah yang tidak menemui Ramadan. Dan juga kita yang tahun ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan bertemu dengan Ramadan. Kita tidak bisa menjamin bahwa tahun depan kita masih bisa menemui Ramadan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita syukuri kesempatan ini dengan sama-sama memanfaatkan momen Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil akhir. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari sama-sama kita mengulang lagi pelajaran yang barangkali sudah kita dengar atau sering kita dengar pada kesempatan yang lain atau di momen Ramadan yang sebelumnya terkait hal-hal yang membatalkan puasa. Namun pada kesempatan ini mari kita sama-sama mengulang lagi, karena sesungguhnya hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan kita ulang atau kita diskusikan sehingga ilmu itu tetap kita ingat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi acuan atau sebagai pedoman sehingga kita menjalankan ibadah puasa ini sesuai yang telah ditetapkan atau sesuai yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya ketika kita beramal tanpa ilmu, maka amal tersebut akan tertolak. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama dalam satu syair, dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan tertolak, tidak diterima. Oleh karena itu, mari sama-sama lagi kita memperdengarkan atau mengulang ilmu terkait dengan ibadah puasa. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, dalam hal ini ada dua kategori.
ya, terbagi dua. Yang pertama, qismun yubtilu thawabas saumi. Yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kemudian yang kedua, qismun yubtilu sauma wa kadzalikas sauba. Nah, bagian yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Nah, termasuk juga pahalanya. Jadi ada dua macam, ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa, namun kewajiban puasanya tetap terpenuhi, hanya saja pahalanya tidak dia dapatkan. Yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Nah, secara otomatis pahalanya juga tidak didapatkan. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuki bagian yang pertama, yaitu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsun yubtirna shaima, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wan nadharu bisyahwati wal yaminul kadhibah. Jadi dikatakan dalam hadis tersebut ada 5 yang membatalkan puasa. Nah, di sini ulama mengatakan maksudnya yuftirna shaima itu adalah yuhbitna ajrahu wa yubtilna thawabah, yaitu hal yang membatalkan atau yang menghanguskan pahala puasa. Jadi maksudnya bukan membatalkan puasa, tetapi membatalkan atau menghanguskan pahala puasa tersebut. Khamsun yuftirna shaima, ada 5 yang membatalkan. Yang pertama apa? Al-kadzibu. Yang pertama adalah berbohong. Nah, ini berbohong tentunya lewat mulut yang kita bicarakan. Artinya apa? Kita berbicara sesuatu yang tidak sesuai dengan realitanya. Nah, namun dalam konteks sekarang bisa saja kita itu berbohong tidak lewat mulut kita. Nah, bisa saja berbohong lewat jari kita, lewat media sosial yang kita posting, yang kita share. Ternyata apa yang kita posting atau yang kita share itu sesuatu yang bohong. Nah, berarti itu kita melakukan suatu kebohongan. Nah, itu termasuk hal yang membatalkan pahala puasa, yaitu al-kadzibu. Yang kedua yaitu al-ghibatu. Yang kedua adalah ghibah, gosip, atau mengumpat. Nah, ini juga membatalkan pahala puasa. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala dzikruka akhaka ma yakrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghibah itu adalah kamu menyebut tentang saudaramu. Kamu menyebut tentang orang lain sesuatu yang dia tidak senangi. Jadi kalau ada sesuatu pembicaraan tentang orang lain yang itu tidak dia senangi, ketika dia tahu atau ketika dia mendengar, maka itulah yang dinamakan ghibah. Kemudian di antara sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika seandainya apa yang saya katakan itu benar adanya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, itulah yang dinamakan ghibah. Ketika kita menyebut seseorang dengan sesuatu yang tidak dia senangi, dan hal itu memang sesuai kenyataan. Nah, itulah yang dinamakan ghibah. Kemudian kalau apa yang kita katakan terhadap orang lain itu sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, maka itu lebih terlarang lagi. Maka itulah yang dinamakan fitnah. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita mengontrol pembicaraan kita. Apakah apa yang kita bicarakan ini sesuatu yang tidak disenangi orang lain, atau hal tersebut hal yang biasa saja. Artinya kalau dia mendengar, dia tidak benci ya akan hal tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah wan namimatu. Namimah atau adu domba ya. Naqlul kalami biqasdi iqa'il fitnah. Ketika seseorang itu
membawa pembicaraan dengan maksud menimbulkan fitnah, atau bisa juga dalam artian ketika seseorang itu membawa opini, ya, menggiring opini untuk menimbulkan fitnah, baik itu antara satu orang dengan orang yang lain atau satu kelompok dengan kelompok yang lain, maka itu dinamakan an-namimah, yaitu adu domba. Maka itu juga termasuk hal yang membatalkan pahala puasa. Yang keempat adalah wan nadharu bisyahwatin, memandang sesuatu dengan syahwat. Kemudian yang kelima, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan atau perbuatan yang keji atau yang buruk, maka Allah tidak akan menerima puasanya, atau Allah tidak akan menerima terhadap apa yang dia lakukan ketika dia meninggalkan makan dan minum. Artinya ketika dia berpuasa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Ketika dia tadi tidak bisa meninggalkan perkataan atau perbuatan yang keji dan juga tercela. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu qismun yubtilus shauma wa kadzalika tsawab. Wa kadzalika tsawab. Bagian yang kedua yaitu hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri, termasuk juga pahalanya, ya. Al-awwalu ar-riddah, yang pertama adalah murtad, keluar dari agama Islam. Nah, na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala daripada hal tersebut, ya. Nah, jadi ketika seseorang murtad, keluar dari agama Islam, maka itu termasuk yang membatalkan puasa. Nah, murtad atau keluar dari agama Islam ini tidak hanya dilakukan secara ritual, secara formal. Misalkan kalau orang dari luar Islam masuk ke Islam, secara formalnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Atau ketika seorang yang beragama Islam, misalkan menganut agama yang lain, maka bisa saja ada ritual-ritual tersendiri dalam agama tersebut. Nah, tidak mesti seperti itu. Bisa saja seseorang itu murtad karena niatnya, karena lintasan hatinya, atau karena perkataannya, atau karena juga perbuatannya. Nah, itu ulama ada menjelaskan niat seperti apa, perkataan seperti apa, dan juga perbuatan yang seperti apa yang bisa menyebabkan orang keluar dari agama Islam atau tergolong orang yang murtad, ya. Meskipun dia secara terang-terangan tidak menyatakan keluar dari agama Islam, tetapi ada niat atau perkataan dan perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam tersebut. Nah, itu termasuk yang membatalkan puasa. Kemudian ats-tsani, yang kedua adalah al-haidu wan nifasu wal wiladah walau lahdzatan minan nahar. Yang kedua yang membatalkan puasa yaitu perempuan yang haid, kemudian nifas, dan juga melahirkan. Nah, maka 3 ini yang membatalkan puasa. Meskipun terjadinya hanya sebentar, ya, atau terjadinya itu bukan beberapa menit, bahkan beberapa detik saja sebelum berbuka puasa terjadi hal tersebut, haid, nifas atau melahirkan, maka puasanya menjadi batal. Kemudian ats-tsalits al-jununu walau lahdzatan. Yang ketiga adalah seseorang itu menjadi gila. Nah, meskipun gilanya ini hanya sebentar, maka itu juga menjadikan puasanya batal. Ar-rabi', yang keempat, al-ighma'u was-sukru idza amma jami'an nahari. Nah, yang keempat yang membatalkan puasa adalah pingsan atau
mabuk, ya, hilang akalnya. Nah, dua hal ini membatalkan puasa idza amma jami'an nahar. Jika pingsan atau mabuk, hilang akal tadi, hilang kesadaran, itu terjadinya itu sepanjang hari. Nah, itu baru termasuk kategori yang membatalkan puasa. Nah, itu yang keempat. Al-khamisu al-jima'u. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah jimak atau hubungan suami istri. Nah, itu juga membatalkan puasa. Meskipun ini sesuatu yang halal dilakukan ketika di luar Ramadan, di luar puasa Ramadan. Tetapi ketika melaksanakan puasa Ramadan, maka itu jadi terlarang. Apalagi sesuatu yang memang haram, ya. Bahkan ulama menjelaskan ketika seseorang itu berhubungan dengan binatang sekalipun, maka itu tergolong membatalkan puasanya. Selanjutnya yang keenam, al-istimna'u, ya. Al-istimna yaitu onani atau masturbasi. Di sini penjelasannya ai talabu khurujil mani. Nah, jadi ada kesengajaan mengeluarkan air mani. Nah, itu termasuk yang membatalkan puasa. Jadi ada kesengajaan. Beda halnya kalau keluar air mani itu tidak dengan sengaja, misalkan pada siang hari bulan Ramadan ketika puasa seseorang itu tidur siang, kemudian dia bermimpi basah sehingga keluar air mani. Nah, ini tidak termasuk yang membatalkan puasa. Pada saat itu dia hanya berhadas besar saja. Oleh karena itu dia diwajibkan untuk mandi, tetapi pahalanya puasanya tidak batal. Nah, yang membatalkan puasa tadi kategorinya adalah talabu khurujil mani. Ada kesengajaan, ya, mengeluarkan air mani. Itu termasuk yang membatalkan puasa. As-sabi'u, yang ketujuh, al-istiqa'ah. Ai talabu wa ta'ammudu khurujil qai'i. Nah, ini juga kesengajaan mengeluarkan muntah atau sengaja muntah dengan sengaja. Ini juga termasuk kategori membatalkan puasa. Nah, dalam artian ini berarti kalau muntahnya itu tidak sengaja, berarti tidak termasuk yang membatalkan puasa. Akan tetapi jika ini terjadi pada keadaan tersebut, maka kita wajib membersihkan mulut kita dari najis. Karena muntah itu najis. Ketika muntah, maka mulut kita bernajis, maka harus kita bersihkan dengan berkumur-kumur. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, yang kedelapan, ats-tsaminu usulu ainin min manfadzin maftuhin ilal jawf. Ya. Sampainya sesuatu benda atau sesuatu benda masuk ke dalam rongga tubuh lewat lubang yang terbuka. Nah, penjelasannya seperti apa? Usulu ainin, sampainya suatu benda, maka tidak termasuk benda, yaitu al-hawa'u warrihu. Ya, tidak termasuk dari benda itu kalau yang masuk itu adalah udara ataupun hanya sekedar bau saja. Nah, itu tidak termasuk yang membatalkan puasa. Nah, bau atau udara yang masuk itu bukan kategori usulu ainin, ya, sampainya sesuatu benda. Karena al-ainu itu ra'ahul ain, ya, sesuatu yang terlihat oleh mata. Kemudian penjelasan dari min manfadzin maftuhin, masuknya itu tadi dari lubang yang terbuka. Maka ulama mengatakan kulul manafidhi maftuhatun illal aina, ya. Setiap lubang yang ada di tubuh kita ini kategorinya itu terbuka kecuali dua mata. Jadi mulut, nah ini manfadzin maftuhin, ya, lubang yang terbuka. Kemudian hidung termasuk juga. Kemudian telinga. Kemudian
kemaluan kita juga termasuk kategori manfadin maftuhin. Nah, jika ada sesuatu yang masuk lewat lubang yang terbuka tersebut sampai ke rongga badan, maka itu membatalkan puasa. Kecuali tadi kedua mata, ya. Jadi kalau kita mengusap air misalnya kena mata, itu tidak membatalkan puasa. Nah, ada beberapa permasalahan terkait dengan masuknya suatu benda lewat lubang yang terbuka sampai ke masuknya benda ke dalam rongga tubuh lewat lubang yang terbuka. Nah, permasalahan yang pertama adalah jarum suntik, jarum yang ditusukkan ke tubuh kita. Bagaimana penjelasannya? Ada 3 pendapat terkait hal ini. Nah, jadi memang kalau kita bicara hukum fikih itu tidak asing lagi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, para fuqaha. Ya. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak. Seperti itu lumrah kita temukan ketika dalam pembahasan fikih. Nah, dalam hal ini terkait jarum suntik tadi maka ada 3 pendapat. Ya. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan jika jarum suntik itu ditusukkan ke tubuh seseorang, maka itu kategorinya batal. Jadi jarum suntik dimasukkan ke tubuh itu kategorinya batal secara mutlak. Maksudnya jarum suntik itu tentu ada yang dimasukkan, ya, apakah itu obat ataupun cairan yang lain. Itu batal secara mutlak, ulama mengatakan. Kemudian pendapat yang terkait yang pendapat pertama tadi, kenapa dikategorikan batal? Karena jarum suntik yang ditusukkan ke tubuh seseorang tadi, yang memasukkan obat atau cairan yang lain, itu akan sampai ke rongga tubuh seseorang. Nah, sehingga dikategorikan batal. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan tidak batal secara mutlak. Kenapa? Karena argumentasinya karena yang masuk itu lewat lubang yang tertutup, tidak masuk lewat lubang yang terbuka seperti mulut, telinga, hidung. Nah, tidak masuk lewat lubang terbuka tersebut sehingga dikategorikan tidak membatalkan puasa secara mutlak. Kemudian pendapat yang ketiga, ini dirincikan, ya. Yang pertama adalah ketika yang dimasukkan itu jenis atau kita sebut infus, ya, jenis cairan sebagai penambah stamina, ya, atau pengganti makanan, maka itu baru dikategorikan batal. Akan tetapi jika yang dimasukkan itu lewat jarum suntik itu adalah sesuatu obat, ya, seperti kita misalkan bervaksin, itu kan kategori obat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Nah, jika yang dimasukkan itu kategorinya obat bukan infus tadi, maka ada 2 rincian lagi. Yang pertama, jika ditusukkan jarum tadi lewat otot, nah di sini, maka itu tidak batal. Akan tetapi jika ditusuk lewat urat, maka ini batal. Nah, ini jadi tadi ada beberapa rincian. Barangkali kalau kurang jelas bisa saja nanti video ini bisa diputar ulang atau siaran ini bisa diputar ulang untuk lebih jelasnya. Nah, itu terkait jarum suntik. Yang kedua terkait dahak, ya. Dahak atau lendir yang ada di mulut kita. Bolehkah kita telan atau tidak? Batasannya adalah makhraj. Kalau kita bicara tajwid atau pembelajaran Al-Quran itu ada makhraj huruf kha, ya, tenggorokan atas sini, kha. Nah, jadi batasnya di situ. Jika kalau masih berada di batas ini, jika berada di makhraj kha, maka dahak atau lendir tadi tidak boleh kita telan. Nah, tidak boleh kita telan. Tetapi kalaunya lendir atau dahak tadi di makhraj h atau a, tenggorokan paling bawah sini, maka itu boleh kita telan. Nah,
Jadi dia belum sampai keluar sampai dengan makhraj kha tadi. Jadi kalau makhraj kha itu tidak boleh ditelan, kalau masih makhraj ha itu boleh ditelan. Nah, yang ulama berbeda pendapat itu di makhraj ha ya, tengah. Itu ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal kalau ada dahak atau lendir yang kita telan. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait air liur. Nah, untuk air liur ini barangkali kita sudah memahaminya bahwa tentu liur itu tidak apa-apa kita telan. Nah, tapi hanya saja yang perlu kita garis bawahi adalah syarat air liur yang boleh ditelan itu ada 3 ya. Yang pertama, ayyakuna khalisan. Air liur itu murni, tidak bercampur sesuatu apapun ya. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, ayyakuna tahiran la mutanajjisan. Air liur itu suci, bukan najis atau tercampur najis. Misalkan tadi kan seorang yang muntah, maka itu otomatis mulutnya jadi najis. Atau ada keluar darah di mulutnya, maka mulutnya menjadi najis, maka itu tidak boleh ditelan liur kita karena tercampur najis. Jadi harus disucikan dulu dengan berkumur-kumur. Yang ketiga, ayyakuna fi ma'dinih. Air liur itu menetap di tempatnya, yaitu di mulut atau di lidah. Nah, dalam pengertian ini, jika air liur itu sampai keluar ke bagian bibir yang nampak ini, keluar sampai sini, kemudian kita telan, nah itu membatalkan puasa. Apalagi misalnya air liurnya keluarnya lebih jauh lagi ya, kemudian tertelan. Nah, yang boleh ditelan itu air liurnya fi ma'dinih, yaitu di tempatnya, yaitu di lidah atau di mulut. Tidak termasuk tadi di bagian bibir luar ini. Ini tidak boleh ditelan. Itu terkait air liur. Kemudian yang selanjutnya terkait air yang masuk lewat rongga terbuka tadi ketika kita mandi. Nah, dalam hal ini ulama mengatakan tidak batal ketika ini syaratnya tidak sengaja. Kalau sengaja itu sudah pasti batal. Nah, kalau tidak sengaja itu tidak batal. Syaratnya jika kita itu mandi yang dianjurkan atau mandi yang diperintahkan, seperti mandi wajib atau mandi sunnah ya, seperti mandi hari Jumat. Nah, itu mandi yang diperintahkan atau yang dianjurkan. Nah, ketika kita mandi yang tersebut itu ya, kemudian tanpa sengaja air masuk atau termasuk lewat mulut kah atau hidung atau telinga, maka tidak batal puasa. Asal juga tadi syarat yang lain, kita itu mandinya harus dengan digayung ya. Nah, jikalau kita mandi itu dengan menyelam, tidak sengaja termasuk, itu batal puasanya. Yang tidak batal itu jika mandinya digayung atau disiramkan ke tubuh. Nah, jadi tidak batal kalau ada air yang masuk ke tubuh tadi tidak sengaja. Asal tadi mandinya dianjurkan atau mandi yang diperintahkan. Yang selanjutnya terkait dengan berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung. Jika ketika kita berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung tanpa sengaja, sekali lagi tanpa sengaja, kalau sengaja tadi otomatis sudah batal. Kalau tidak sengaja, maka tidak batal jika berkumur-kumur atau masukkan air ke hidung tadi memang sesuatu yang diperintahkan, seperti ketika kita berwudu. Kita berkumur-kumur atau masukkan air ke hidung tanpa sengaja, kemudian termasuk ke dalam rongga tubuh, maka itu tidak batal puasanya ya. Asal tadi berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tadi memang diperintahkan. Contohnya seperti dalam berwudu. Dan juga syarat yang lain tidak berlebih-lebihan. Jadi ada sikap kehati-hatian juga ketika kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nah, jika berkumur-kumur memasukkan air ke hidung itu bukan sesuatu yang dianjurkan,
hanya sekedar ingin berkumur-kumur saja atau masukkan air ke hidung saja, kemudian tanpa sengaja termasuk ke dalam rongga lewat hidung atau lewat mulut tadi, maka itu batal puasanya. Nah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan terkait hal-hal yang membatalkan pahala puasa dan juga yang membatalkan puasa itu sendiri. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi pedoman kita, menjadi acuan kita sehingga ibadah puasa yang kita laksanakan benar-benar sesuai yang telah digariskan oleh syariat. Dan mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan ini juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita tadi menjauhi hal-hal yang menghanguskan pahala puasa itu tersebut. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.